Baik, terima kasih saudara. Alhamdulillah senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam program Serambi Topik segmen ketiga Kompas News Aceh. Seperti biasa kita akan membahas informasi terkait dengan headline di Harian Serambi Indonesia. Hari ini judulnya mengagetkan saudara terkait dengan Panwasli yang meminta honor 20 juta per orang per bulan. Wow, angkanya luar biasa ya. Jika Anda punya uang 20 juta juga rasanya berbagai rasa rasanya ya. Oke, 20 juta cukup besar juga, tapi apa yang melatar belakangi kemudian Harian Serambi Indonesia menjadikan informasi ini sebagai headline di Harian Serambi Indonesia sendiri. Kita akan berbincang-bincang bersama Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Yarmin Dinamika. Assalamualaikum, Yarmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik sore ini? Alhamdulillah. Semakin segar, akhir Ramadan makin segar gitu ya. Baik. Oke, kita menerima begitu banyak informasi di Harian Serambi Indonesia, di meja redaksi menerima begitu banyak informasi sore hari sampai hingga malam tadi juga kita tahu juga informasi begitu banyak kita peroleh. Mengapa kemudian kita memilih informasi ini sebagai headline? Ya, ini kita anggap menarik dan juga akan memengaruhi proses penyelenggaraan pilkada di Aceh. Tapi khusus berita ini sebetulnya ini adalah berita follow up dari berita sehari sebelumnya. Sehari sebelumnya kita masuk di halaman politik, ada keluhan dari Ketua Panwasli. Panwasli ini panitia pemilihan pengawas pemilihan itu khas Aceh, yang di tempat lain tidak ada. Di tempat lain namanya Bawaslu, Badan Pengawasan Pemilu, tapi di Aceh Panwasli. Dasar hukumnya beda. Kalau Bawaslu itu dasar hukumnya adalah undang-undang pemilu, terus kemudian mereka mengikut pada aturan-aturan PKPU, peraturan Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan di Aceh ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, di mana ditegaskan bahwa pengawas pemilihan di Aceh itu namanya Panwasli. Nah itu dia. Jadi sehari kemarin berita kita menyangkut tentang Panwasli yang mengeluh mereka tidak bisa berbuat apa-apa, belum bisa bekerja karena belum ada dana operasional katanya. Atas dasar itu kita coba cari tahu ke pemerintahan Aceh. Kita mintalah asisten 1 Setda Aceh namanya Pak Dr. Mujakir Agani SH.MSI. Dia kemudian menjelaskan bahwa ada persoalan yang masih mengganjal, sehingga operasional mereka ini memang belum bisa jalan, dananya belum bisa ditransfer atau dialokasikan karena beberapa hal. Pertama, beberapa mata anggaran yang diajukan oleh Panwasli ke pemerintahan Aceh, tepatnya kepada TAPA namanya, Tim Anggaran Pemerintah Aceh, itu terlalu tinggi, maka perlu dirasionalkan. Salah satu yang tinggi itu adalah honorarium untuk ketua. Honorarium untuk ketua yang dimintakan sampai 20 juta. Oleh karena itu mereka masih mencari dasar hukum kenapa harus dibayar sampai 20 juta ini. Terus kemudian alasan ketiga ada namanya RKA, Rencana Kegiatan Anggaran. Itu dibuat Panwasli itu baru saja mereka ajukan ke TAPA, jadi TAPA membutuhkan waktu untuk menganalisis dan meresponnya. Jadi sehingga sampai saat ini belum ada respon cepat karena memang penyerahan kepada TAPA itu agak terlambat. Oke, wajar tidak angkat 20 juta per orang per bulan ini? Karena kita anggap kurang wajar, makanya kita jadikan headline ini berita, ya kan, masih menarik gitu. Masih tergolong wah lah ini angka ini. Tapi menurut si Samsul Bahri selaku ketua Panwasli, menurut dia punya dasar untuk mengajukan itu karena pedomannya adalah gaji yang didapat atau honor yang didapat oleh ketua KIP Aceh saat ini. Ketua KIP singkatan dari Komisi Independen Pemilihan. Gaji mereka 20 juta memang gitu kan. Ada ketetapan karena gaji itu pedomannya adalah gaji Ketua KPU se-Indonesia, di Aceh namanya KIP gitu kan. Jadi atas dasar itu mereka menganalogikan, ya kalau penyelenggara dapat 20 juta, kenapa kami pengawas tidak dapat seperti itu? Gitu. Harusnya sama juga seperti itu. Tapi kan beda sebetulnya tanggung jawab. Penyelenggara tentu lebih berat, pengawas ini dia baru bekerja setelah
penyelenggara menjalankan tugasnya kan. Jadi dari segi inilah kemudian timbul khilafiyah, yang satu merasa dia berhak padahal ternyata aturannya tidak sampai seperti itu gitu. Oke, apakah kemudian ya pengalokasian dana operasional bagi Panwasli ini akan terus dihentikan atau tidak bisa disalurkan sampai kemudian keputusan 20 juta per bulan ini bisa direalisasi atau seperti apa Bung Yarman? Tentunya pemerintah Aceh dalam ini asisten 1 itu akan mencari dasar hukum yang tepat untuk ini. Karena sebetulnya Samsul Bahri selaku ketua Panwaslu sudah menyatakan juga kami tidak ngotot terhadap itu, tapi memang kalau memang ada aturan yang tidak membolehkan itu mereka akan mengalah gitu. Tapi sepanjang tidak ada aturan, mereka akan menganalogkan dengan honor yang diperoleh oleh ketua KIP tadi. Gitu. Seberapa pengaruh ini? Ini kan sudah makin dekat menuju 2017, seberapa pengaruh dana operasional yang belum bisa disalurkan, kemudian juga gaji yang diminta 20 juta dengan tahapan demi tahapan menuju Pilkada 2017? Ya, tahapan pasti akan terganggu, terutama misalnya kita tahu di Aceh, tepatnya di Aceh Timur saat ini ada KIP yang belum dilantik. Bupatinya sudah diperintahkan dan diminta untuk melantik, tapi dia belum melantik dengan alasan tertentu. Nah, otomatis di Aceh Timur ini akan menjadi kendala jika pada hari yang seharusnya atau bulan yang seharusnya tahapan pilkada sudah berjalan, tapi itu belum mereka laksanakan gitu, belum laksanakan. Itu satu. Di sisi lain juga tidak akan bisa direkrut PPK, panitia penyelenggara kecamatan maupun PPS, panitia pemungut suara, pemungutan suara. Itu pasti akan terkendala gitu. Sama dengan ini adalah di tempat tertentu Panwaslinya sudah tidak bisa bekerja karena mereka tidak punya dana. Seperti katakan Samsul, ada beberapa tempat yang sudah harus mereka follow up, yang sudah harus mereka observasi dan datang langsung, tetapi ya mereka harus memakai dana sendiri. Rasanya kan aneh, ini urusan negara tapi kemudian menggunakan dana pribadi gitu. Sangat aneh seperti ya, itu. Dia. Oke, ini masih akan jadi fokus. Masih akan jadi fokus kita hari ini, apalagi kita mau tanya ke DPR. DPR itu punya pembanding. Loh, yang mengangkat Panwasli itu kan kami, kata DPR kan. Kami aja gaji kami itu paling besar 16 juta. Kok mereka minta 20, lebih besar dari kami yang memilih mereka. Nah, itu juga bandingan gitu kan. Terus kemudian dibanding dengan gaji lembaga-lembaga lain yang ada di Aceh, yaitu angka ini memang tergolong prestisius gitu kan. 20 juta memang nggak terlalu banyak, tapi untuk gaji-gaji buat saya banyak itu sebetulnya. Terima kasih Bung Yarman atas bincang-bincangnya hari ini, dan saudara, demikian perbincangan kami dalam Serambi Topik membahas informasi penting. Panwasli minta honor 20 juta. Bagi Anda yang belum mendapatkan informasinya, silakan baca harian Serambi Indonesia dan kunjungi kami juga di www.serambinews.com. Saya Dosi Alfian, kembali ke studio.